Isi ke depan, maju. Maju itu ada sub kosong. Maju, rapatkan ke depan. Gerak saja, jadi tidak ribut. Yang masih renggang diisi, supaya yang lain bisa masuk. Sekali lagi, tidak perlu bersuara, bergerak, isi sub yang masih kosong di depannya. Ada di depan. Dari kerja. Salah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Longkali, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mapel Pendidikan Agama Islam yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ibu staf TU yang pada hari ini bersama-sama kita melaksanakan sholat berjamaah zuhur, yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku semua, putra dan putri SMP Negeri 1 Longkali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini sholat zuhur secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya hormati, saya mohon waktunya kurang lebih 5 menit saja. Yang penting semua mendengar dengan tenang, insya Allah tidak akan lama. Memiliki kepala sekolah yang peduli dengan kegiatan keagamaan. Luar biasa, Langgar kita ini bisa menampung sebenarnya seluruh siswa bisa. Walaupun nantinya mungkin bergantian, tapi itu tidak ada masalah. Yang jelas kepala sekolah sudah melepaskan kewajibannya sebagai penanggung jawab di suatu tempat untuk memberikan fasilitas kepada anak-anakku semua dan kepada seluruh dewan guru dan staf. Dia terbebas dari pertanyaan nanti, kenapa kamu tidak membuatkan tempat ibadah? Ini pasti kita ditanya nanti sebagai pemimpin. Saya sebagai kepala keluarga pasti ditanya, kenapa kamu tidak memberikan kesempatan tempat kepada istri dan anakmu untuk melaksanakan ibadah? Tidak ada yang terlepas dari pertanyaan ini, karena kita hakikatnya adalah seorang pemimpin semua nanti. Pasti diminta pertanggungjawabannya. Anak-anakmu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kalian tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh kepala sekolah? Kemana kamu waktu zuhur? Apakah duduk-duduk di bawah pohon atau nongkrong di dalam kelas? Sementara suara azan luar biasa. Siapa tadi yang azan? Subhanallah. Saya tadi sudah berada di ruang kepala sekolah, mendengar azan itu luar biasa. Ya, layak untuk diberi sertifikat jadi muazzin. Betul. Kita harus bangga punya generasi seperti ini. Tidak semua orang bisa azan dengan suara yang merdu, lafaznya yang pas, enak sekali didengar. Mudah-mudahan kita doakan jadi muazzin dan jadi imam yang hebat. Pastinya dia sudah punya modal. Dimanapun dia nanti, di lingkungannya dia pasti sudah jadi orang yang dicari. Ya. Jadi itulah ya. Jangan kita terlena dengan sudah dengar azan masih asik cerita. Walaupun antri nggak masalah. Jangan bilang ini gilirannya kelas 7. Jangan bilang ini gilirannya kelas 8. Sholat tidak pakai giliran, cuma karena diatur, karena tempatnya terbatas, lalu ada pengaturan dari sekolah. Tapi sesungguhnya semua wajib ikut sholat. Jadi nggak usah, ikut aja. Kalau memang penuh, tunggu nanti luarnya. Itu lebih baik menunggu waktu sholat daripada bercerita di bawah pohon, bercerita di dalam kelas, lewat waktu pasti zuhur sudah tidak dapat. Ya. Ingat, alhamdulillah yang ada di dalam ruangan ini, saya yakin generasi-generasi yang kita harapkan untuk di masa akan. Tidak ada kebaikan yang diterima kecuali sholatnya sudah terpenuhi. Walaupun sedekahnya hebat, 1 miliar 1 hari, membangun masjid, tapi sholatnya tidak ada, tidak akan ternilai di hadapan Allah Subhanahu. Ingat ya, jangan kita pandang itu nanti, jangan. Kita harus punya keyakinan, kita orang Islam, bahwa sholat adalah amalia yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya baik, insya Allah sedekahnya diterima, amal jariahnya diterima, infaknya diterima, dan seterusnya. Kebaikan yang dilakukan selama hidup dunia akan diterima dengan baik. Kenapa?
kuncinya sudah dapat. Saya kasih contohnya. Lemari itu kalau kita menyimpan barang yang berharga di dalam, kuncinya pasti disimpan kan? Ketika hilang kuncinya, bisakah barang yang berharga di dalam itu kita ambil? Kan logika yang sederhana saja ya. Jangan ada yang bilang ada nih misbah dicukil atau dibongkar, dihabiskan. Tidak ada ya. Jadi sholat adalah tiangnya agama ya. As-sholatu imaduddin. Kalau tiangnya sudah tidak ada, apa yang mau dibangun? Tidak ada. Jadi ini hati-hati ya, terutama anak-anakku yang putra, karena pastinya nanti jadi pemimpin ya. Pastinya jadi pemimpin. Jadi bekali dirinya mulai sekarang taat kepada pelaksanaan sholat 5 waktu. Jangan ya, jadi jangan lagi bilang ini pilihannya kau setuju Pak, saya nggak ikut. Nah, nggak ada, nggak ditanya nanti dia bilang kamu kenapa nggak sholat? Saya kan belum dapat pilihan Pak, pilihannya nggak setuju. Kira-kira jawabannya pas nggak Jo? Jadi jangan antri, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Gurunya insya Allah ya, asalkan antri sholat. Ini saya ingatkan anak-anak, asalkan kalian antri sholat, terlambat misalnya 5 menit masuk ke dalam ruang kelas, insya Allah gurunya memaafkan. Tapi betul-betul antrinya sholat. Jangan antrinya di warung, baru bilang Bu, saya lambat, saya antri lagi sholat, tapi di warung antrinya. Salah. Asal jujur bahwa antri sholat. Kalau dimarahi sama gurunya, bilang Pak Hamam ngomong kalau antri sholat dimaafkan ya. Insya Allah Bapak gurunya Pak ya. Asal antri betul-betul ya. Jangan juga dijadikan, wah Pak Hamam bilang kalau terlambat nggak apa-apa antri sholat. Bu, saya antri sholat. Pak, saya antri sholat. Tercatat 2 dosa bagi orang yang berbohong. Ya. Jadi ingat, kenapa saya ambil waktu hari ini? Saya sebenarnya dari dulu ingin hadir ketika saya ada di rumah, pas waktu sholat zuhur, saya mau ketemu dengan anak-anakku semua ini yang soleh-solehan. Di sini banyak yang RT 13 sudah rajin sholat 5 waktu. Kelihatan kalau sore itu dari saudara-saudara. Itu yang kita harapkan, ya. Olahraganya iya, sholatnya iya, dan seterusnya, ya. Persoalannya, ya sekarang kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat setiap hari di sekolah, satu yang harus ada anak-anak semua jaga kebersihan pakaiannya ya. Karena sholat harus terbebas dari najis, baik najis besar maupun najis kecil. Jadi jangan pipis sembarangan, apalagi nggak dicuci baru ikut sholat. Wah kacau nih. Makanya sholat itu sebenarnya sudah mengandung seluruh pendidikan di dalamnya. Kebersihan ada, adabnya ada, akhlaknya lengkap. Apa adabnya kalau kita mau sholat? Ketika dikumandangkan azan, ambil air wudhu, masuk ke langgar. Setelah itu selesai azan, sholat 2 rakaat dulu, ya. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, pahalanya luar biasa, ya. Jangan ngobrol, itu adab di dalam tempat ibadah, ya. Ya kalau tadi kan masih ngobrol, kan belum tahu ya. Minggu depan, besok nggak lagi ngobrol. Sholat 2 rakaat, berdiam, tafakkur, zikir, ya. Gak usah baca kalau nggak
diam aja. Diamnya orang muslim di dalam rumah ibadah luar biasa pahalanya. Diam ya, diam. Belum lagi baca dia, baca selawat, baca istighfar dan seterusnya. Diam saja sudah luar biasa pahalanya. Apalagi membaca kan? Paham ya? Ya. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada anak semua, jangan terpaku dengan jadwal yang ada. Silakan yang laki-laki bergegas ketika sudah dikumandangkan azan oleh muazzinnya, cepat-cepat untuk persiapan sholat. Biar teman yang lain dapat giliran yang tidak terlalu lama menunggu, sehingga tidak terlalu lama untuk masuk ke kelas. Karena nantinya kan masih ada jam berikutnya. Ya, itu ya. Jadi tolong kepada anak-anakku semua, sudah luar biasa ini penuh seperti ini. Ini jarang-jarang kita temui di sekolah ini. Ya, jarang ketemu siswa yang penuh di dalam musola. Ya, beberapa sekolah yang saya sudah keliling ada masjidnya, tapi yang sholat 1-2 aja. Ya, kepala sekolahnya sudah terlepas, tapi siswanya nanti ditanya, kenapa kamu tidak manfaatkan itu? Ya, jadi sekali lagi luar biasa kepala sekolah sudah memberikan fasilitas, tinggal nanti mungkin kipasnya yang ditambah lagi Pak, ya, biar kalau ceramahnya 2 jam, ya panas. Insya Allah nanti kepala sekolah dipikirkan sudah itu, bangunannya kan yang dulu dipikirkan, setelah itu baru semua. Jangan lewatkan waktu sholat dengan sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Ya Rabbi salli alaihi